Mantan diplomat tuduh Amerika Serikat curi minyak Suria diduga dipasok ke Israel. Mantan diplomat Amerika Serikat di Arab Saudi, J. Michael Springman, menyebut pasukan Amerika Serikat saat ini sedang mencari sumber daya alam atau minyak Suria. Minyak yang disedot itu dikirim ke negara lain sebagai bagian proses pencucian uang. Pencarahan itu melibatkan pasukan militer dalam kekuatan signifikan di wilayah Suria Utara. Media Suria melaporkan sekira 200 tentara telah diterbangkan ke pangkalan Amerika Serikat di Al-Shadada pada 21 Januari lalu. Mereka ditempatkan di sekitar ladang minyak Omar dan ladang gas Conoco di provinsi Deir ez-Zor. Pasukan Amerika Serikat juga mengirim 40 truk senjata dan peralatan logistik ke Hasakah di perbatasan Suria-Irak. Amerika Serikat sedang memindahkan tentara dari Irak yang didudukinya ke Suriah yang terus diduduki untuk mencuri minyak Suria dari rakyat Suria, kata Springman dikutip Press TV dan Sputnik News pada Minggu 24 Januari 2021. Mereka mengirim minyak ke tempat lain, mungkin ke entitas apartheid Israel dan tempat lain yang akan mendapat keuntungan dari pencurian minyak Suria oleh Amerika, kata sosok yang kini jadi komentar politik dan penulis itu. Ciri khas politik global Amerika Serikat di Timur Tengah, Springman tak kaget saat diberitahu ada pemindahan dalam jumlah besar pasukan Amerika Serikat dari Irak ke Suria. Springman menduduki jabatan Kepala Biro Visa Amerika Serikat di Jeddah, Arab Saudi selama pemerintahan Reagan dan juga Bush dari September 1987 sampai Maret 1989. Ini adalah ciri khas Amerika Serikat dan harus ditujukan secara kontras dengan 25.000 tentara yang mengelilingi Joe Biden ketika dia dilantik hanya beberapa hari yang lalu, katanya. Jaringan televisi pemerintah Suria melaporkan sebelumnya bahwa 200 tentara telah diterbangkan ke pangkalan Amerika di kota Al-Shadadi dengan helikopter pada 21 Januari 2021. Kota itu terletak sekitar 60 km di selatan ibu kota provinsi Hasakah, tempat koalisi militer pimpinan Amerika Serikat telah mengirimkan 40 truk senjata dan peralatan logistik. Informasi ini diwartakan kantor berita Arab Suria Sana. Menurut laporan tersebut, pasukan tersebut kemudian ditempatkan di ladang minyak Omar dan ladang gas Conoco di provinsi Deir ez-Zor. Ini langkah berkelanjutan Washington yang bertujuan untuk merebut kembali kendali lebih lanjut atas cadangan minyak di Suria. Mereka takut atas apa yang mungkin terjadi pada presiden mereka karena tindakannya dan tindakan Partai Demokrat dan serangan serta pendudukan negara asing di seluruh dunia, katanya merujuk pengamanan ketat hari pelantikan Presiden Amerika Serikat 20 Januari kemarin. Ia menekankan langkah Washington ini berfungsi menggambarkan sekali lagi apa yang salah dengan Amerika. Perjanjian dilakukan dengan kelompok politik Kurdi. Militer Amerika Serikat menempatkan pasukan dan peralatan di timur laut Suria. Disusul klaim Pentagon menempatkan pasukan adalah tindakan yang diperlukan untuk melindungi ladang minyak di daerah tersebut agar tidak jatuh ke tangan Daesh. Pada Oktober 2019 lalu, Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan menyimpan minyak di timur laut Suria. Kami menyimpan minyaknya, kami ingin menyimpan minyak $45 juta sebulan. Kami juga harus dapat mengambil sebagian dan yang ingin saya lakukan mungkin membuat kesepakatan dengan ExxonMobil atau salah satu perusahaan besar kami, perusahaan untuk masuk ke sana dan melakukannya dengan benar, kata Trump. Pada saat itu, Menteri Pertahanan Mark Esper mengonfirmasi pasukan Amerika Serikat akan tetap berada di provinsi Deir ez-Zor di Suria Timur untuk mengamankan ladang minyak. Namun tersirat juga pasukan Demokratik Suria, pasukan mayoritas Kurdi yang berperang melawan Amerika Serikat melawan Daesh, akan terus mendapatkan keuntungan dari minyak yang diproduksi di daerah tersebut. SDF telah mengoperasikan ladang minyak ini untuk beberapa waktu dan memiliki pengaturan sendiri dengan berbagai aktor tentang siapa yang akan dijual dan semacamnya. Dan kami belum terlalu terlibat di dalamnya, kata pejabat itu seperti dikutip oleh ABC News.
Berbicara di Dewan Keamanan PBB pada Agustus 2020, Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar al-Jafari mencatat pasukan pendudukan Amerika Serikat menjarah minyak negaranya. Dalam pandangan penuh PBB dan komunitas internasional, Amerika Serikat mengambil langkah baru untuk menjarah sumber daya alam Suriah, termasuk minyak dan gas Suriah melalui Delta Creation Energy, katanya. Amerika Serikat menurut Jafari merampas pendapatan dasar negara Suriah dan rakyat Suriah yang diperlukan untuk memperbaiki situasi kemanusiaan, menyediakan kebutuhan mata pencarian dan juga rekonstruksi. Politico melaporkan pada awal Agustus 2020 perusahaan Amerika Delta Creation Energy LLC dalam upaya nyata untuk melegitimasi apa yang tampaknya merupakan pencurian langsung minyak dengan Suriah, menandatangani kesepakatan rahasia dengan otoritas Kurdi di timur laut Suriah untuk mengembangkan dan mengekspor minyak mentah wilayah itu. Kesepakatan diumumkan Senator Amerika Serikat dari Partai Republik Lindsey Graham pada 2 Agustus 2020 lalu, yang menjelaskan kerjasama itu melibatkan modernisasi sumur minyak di timur laut Suriah. Perjanjian itu dikecam keras Damaskus dan dianggap tidak punya dasar sehingga harus batal demi hukum. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi mengecam kesepakatan antara perusahaan Amerika dan kelompok milisi pasukan Demokrat Suriah Kurdi sebagai ilegal dan melanggar kedaulatan Suriah. Sebelum perang saudara dukungan Amerika Serikat yang menghancurkan yang meletus pada tahun 2011 akibat gelombang protes musim semi Arab di seluruh Timur Tengah, Suriah menghasilkan sekitar 380.000 barel minyak per hari. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Israel dilaporkan serang Suriah lagi dicegat sistem pertahanan udara. Sistem pertahanan udara Suriah dilaporkan menahan serangan udara Israel pada Jumat 22 Januari 2021 pagi waktu setempat. Media pemerintah Suriah melaporkan serangan tersebut terjadi di Provinsi Hama. Suara ledakan juga terdengar di sana. Beberapa tahun terakhir Israel memang kerap kali melakukan serangan udara terhadap sejumlah wilayah Suriah, sebagaimana dilansir dari Reuters. Israel kerap menyebut serangan udara yang mereka lancarkan menyasar fasilitas militer milik Irak ataupun fasilitas milik Lebanon yang didukung Teheran. Seorang sumber militer mengatakan kepada media pemerintah serangan udara tersebut berasal dari arah kota Tripoli di Lebanon. Sekitar pukul 4, musuh Israel melancarkan agresi udara dengan rentetan rudal yang datang dari arah kota Tripoli di Lebanon yang mengarah ke beberapa sasaran di sekitar Provinsi Hama, lapor media pemerintah Suriah mengutip sumber militer. Pertahanan udara kami menghadapi rudal musuh yang menjatuhkan sebagian besar dari rudal-rudal itu, imbuh sumber tersebut. Di sisi lain, militer Israel menolak berkomentar terkait kabar serangan tersebut. Dalam pernyataan sebelumnya, Israel menggambarkan serangan terhadap Suriah diperlukan untuk melindungi front utaranya dan juga Iran. Sebelumnya, Israel juga melancarkan serangan udara terhadap Suriah pekan lalu. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia atau HAM melaporkan pada Rabu 13 Januari 2021 bahwa telah terjadi serangan malam terhadap depot senjata dan juga titik militer. Kantor berita pemerintah Suriah yaitu Sana mengatakan Israel melakukan serangan udara di kota Deir ez-Zor dan wilayah Al-Bukamal dalam serangan tersebut.